Fahmi Husaini calon pejabat itu sudah hampir menjadi kenyataan dengan pangan dinginnya Kang Deddy Mulyadi. Baru-baru ini Fahmi sudah dipertemukan dengan calon anggota DPRD dari Cianjur. Dan dia juga diperkenalkan dengan lurah setempat, dan masih banyak lagi gaya-gaya yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi untuk Fahmi Husaini. Di samping itu juga sambil melakukan perjodohan-perjodohan, dan sudah dipertemukan dengan ND, seorang janda cantik yang bertubuh seksi walaupun memiliki anak dua, tetapi yang satunya ada di mertua, sementara yang ikut dengan ND si wanita cantik itu hanya satu anak saja. Ketika ditanya, "Mami usianya berapa?" 25. Kemudian ND usianya berapa? 31. Nah, jadi selisih waktunya 6 tahun. "Apakah kamu mau?" Kedua-duanya ditanya oleh Kang Deddy Mulyadi. Tapi pintar dua-duanya berargumentasi, walaupun sesungguhnya ketika ditanya, "Fahmi, cantikan mana wanita yang kemarin meninggalkan kamu dengan ND?" Ya jujurlah, semua penonton juga percaya bahwa ND itu lebih cantik dibanding dengan mantan istri dari Fahmi Husaini. Oleh sebab itu, ikuti cerita ini sampai akhir supaya tidak salah paham. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kita mulai. Kang Deddy Mulyadi sudah hampir 3 konten yang wawancara langsung dengan Fahmi Husaini. Di antaranya ada yang sambil jalan-jalan menuju rumahnya mantan dari istri Fahmi Husaini. Tetapi tidak turun, hanya wawancara-wawancara saja, itu pun di dalam mobil dengan warga sekitar. Kenal dengan ini? Ada yang kemarin ada yang nikah di sini, ada siapa yang kemarin kabur katanya pengantin istrinya. Sekarang di mana pengantin istrinya? Nggak ada katanya. Pernah lihat? Nggak lihat, begitu kata warga di dalam wawancara antara Pak Deddy Mulyadi dengan warga sekitar rumah pengantin putri dari istri dari Fahmi Husaini itu. Di layar ini tampak Uya-Kuya sedang berkunjung ke rumah Fahmi dengan memberikan harapan tentang jodoh dan pekerjaan. Berbeda dengan KDM. Apa bedanya antara Uya-Kuya dengan Kang Deddy Mulyadi atau yang disebut dengan KDM? Kang Deddy Mulyadi gayanya berbeda dengan Uya. Seperti tampak di gambar, Uya-Kuya berkunjung hanya 1 kali. Setelah itu dia memberikan sayembara, barangkali ada yang mau menikah dan siap menjadi pembawa acaranya, dan biaya pernikahannya pun sepenuhnya ditanggung oleh Uya-Kuya. Begitu di dalam sebuah kontennya. Tetapi kalau Kang Deddy Mulyadi, baiklah kita lanjutkan ceritanya ya. Kemudian Fahmi diajak jalan-jalan ke sana kemari sambil wawancara dengan Pak Deddy Mulyadi itu. Itulah gaya Pak Deddy sebagai politisi sebelum memperkenalkan Fahmi Husaini ini dengan calon anggota dewan dari Cianjur. Kemudian diperkenalkan juga dengan para lurah yang datang ke Cianjur. Dan itu ada di konten sebelumnya ya, boleh ditonton juga konten aslinya dengan Kang Deddy Mulyadi. Hadirin sekalian, memang Fahmi itu usianya baru 25 tahun, tetapi kemarin dijodohkannya itu dengan seorang wanita cantik bernama ND, itu usia 31 tahun. Tampaknya Fahmi senang. Tetapi apakah itu berlanjut atau tidak, karena perbedaan usia itu sekitar 6 tahun, tambah-tambah dia sudah memiliki 2 anak. Nah, tapi terlepas dari itulah, yang namanya Fahmi sekarang sudah diperkenalkan dengan para pejabat, kemudian anggota dewan. Di samping itu juga Fahmi itu sudah dipanggil beberapa stasiun televisi. Jadi semakin terkenal, peluangnya itu lebih besar seandainya Fahmi itu menjadi calon dari salah satu partai ternama. Mungkin Partai Gurem pun kalau Fahmi mendaftar ke situ, karena begitu heboh peristiwa-peristiwa seperti ini.
tampaknya Kang Deddy Mulyadi itu sangat sensitif ya. Boleh dikatakan bukan sensitif ya, apa ya, tahu lah apa yang harus dia lakukan. Akhirnya ada pesan moral untuk masyarakat. Walaupun Fahmi yang diajak bicara oleh Kang Deddy Mulyadi, sebenarnya itu adalah pesan-pesan moral untuk generasi muda atau generasi milenial ini. Karena sekarang kan eranya YouTube, jadi masyarakat itu menggandrungi cerita-cerita menarik. Makanya ada cerita berkunjung ke rumahnya Fahmi Husaini, ada yang jalan-jalan bersama Fahmi Husaini, kemudian Fahmi Husaini itu dipertemukan dengan Departemen Agama yang akan mengurusi tentang perceraian. Dan yang kemarin itu yang sekarang terbaru diantaranya adalah mempertemukan Fahmi Husaini dengan wanita-wanita cantik dan wanita yang memiliki nasib yang sama dengan Fahmi Husaini. Walaupun seorang wanita yang senasib itu diantaranya Bu En atau CEN dari Cianjur itu, dia tidak malam pertama karena lagi datang bulan. Kemudian suaminya pergi ke Kalimantan. Setelah selesai datang bulannya dikejarlah ke Kalimantan, ternyata di sana sedang indoy. Menurut cerita CEN begitu, di sana itu sedang ada wanita lain. Ya itulah masalahnya, sehingga Fahmi pun kelihatannya tidak sendirian. Ternyata peristiwa-peristiwa seperti ini itu ada juga di pihak lain atau contoh-contoh lain yang terjadi pada dirinya sendiri. Jadi bukan hanya dia, hanya beda kalau Fahmi itu viral. Kenapa viral? Karena dia itu dihianati ketika malam pertama tidak mau tidur bareng, ditinggalkan dan pagi-paginya kabur begitu kan. Tapi kalau yang CEN tidak begitu, dia menikah resmi gitu kan, tidur bareng tapi tidak melakukan hubungan suami istri karena sedang datang bulan. Tetapi kalau yang diceritakan Kang Deddy Mulyadi itu dianggapnya bodoh katanya, itu tidak berpolitik untuk istrinya siapa, Fahmi Husaini yang kabur itu. Yang lain itu diantaranya melakukan dulu tidur bersama dengan para mantannya itu, barulah menikah sehingga aman. Tapi kalau ini tidak melakukan seperti itu, dia polos-polos saja. Nah ini barangkali pemberitaan yang boleh dikatakan kita garis bawahi, harus diluruskan bahwa contoh-contoh peristiwa seperti itu tidak baik. Nah, Kang Deddy Mulyadi juga menjelaskan di situ. Itu adalah peristiwa-peristiwa yang banyak terjadi di masyarakat yang sembunyi-sembunyi melakukan seperti itu, mengkhianati suaminya. Nah, paparan ini itu sampai kepada Fahmi Husaini itu gimana caranya supaya tidak jerak dengan wanita. Kang Deddy Mulyadi mengatakan hati-hati. Nanti kamu jadi penyuka sesama pria atau LGBT. Kebetulan kan LGBT kemarin di Jakarta yang diwacanakannya itu pertemuan LGBT se-ASEAN, gagal terjadi. Salah satu di antaranya dibahas juga sekilas, walaupun cuma beberapa kata oleh Kang Deddy Mulyadi. Memang politisi seperti Kang Deddy Mulyadi itu luar biasa ya. Walaupun di dalam channelnya itu dia mengatakan, nanti aja deh untuk saya mah setelah jadi gubernur. Tuh kan, hanya mengatakan seperti itu. Jadi masyarakat tahu kalau Kang Deddy Mulyadi itu mau mencalonkan kembali gubernur Jawa Barat. Kayaknya pemilihan kali ini mungkin bisa sukses ya, karena proses-proses di YouTube itu, proses penyelesaian masalah, proses mendamaikan masyarakat, proses persidangan di gedung MPR, apa yang dia lakukan ditonton masyarakat umum, termasuk menyelesaikan Fahmi Husaini bagaimana mengurusi perceraian, membuat pengajuan dan sebagainya, itu dijelaskan, termasuk bagaimana kalau dia itu berjodoh dengan orang Malaysia yang sudah DM-an, kemudian video call begitu. Kok ada peristiwa somasi guru gembul di belakang layar ini? Ini usulan dari admin saja. Untuk penyelesaian masalah Fahmi dan Anggi bisa dengan cara musyawarah seperti masalah somasi ke guru gembul ini.
Masalah bisa tuntas tanpa melalui pengadilan. Masalah Fahmi Husaini dengan Anggi sudah selesai juga lewat jalur musyawarah. Walaupun sanksi sosial tetap saja berlaku bagi Anggi dan keluarganya. Tentang penyelesaian masalah somasi terhadap guru gembul sudah dibuat konten tersendiri. Kita dapat mengambil hikmah dari dua peristiwa Anggi dengan guru gembul. Peristiwa Fahmi Husaini dan guru gembul adalah pembelajaran bagi kita semua. Mari kita amati. Kita lanjutkan tentang masalah Fahmi yang ditangani proses oleh penyelesaian masalah, Deddy proses Mulyadi mendamaikan berikut ini. masyarakat, proses persidangan di gedung MPR, apa yang dia lakukan ditonton masyarakat umum, termasuk menyelesaikan Fahmi Husaini, bagaimana mengurusi perceraian, membuat pengajuan dan sebagainya, itu dijelaskan, termasuk bagaimana kalau dia itu berjodoh dengan orang Malaysia yang sudah DM-DM-an, kemudian video call begitu. Bahkan bukan sanggup lagi, berjanji akan membiayai tentang hal itu. Terima kasih Anda sudah menyaksikan konten ini dari awal sampai akhir, dan terima kasih juga bagi yang sudah menonton beberapa episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.